Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Titi dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas materi kuat medan listrik yang merupakan lanjutan dari materi yang kemarin tentang kuat medan listrik. Namun kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan kuat medan listrik, letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Oh ya, sebelumnya Bu Titi ingin menyapa kalian dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Dan di sini nanti kita akan bahas tentang kuat medan listrik yang nilainya 0. Nah, sebelumnya kita akan review dulu materi yang kemarin, yaitu kita sudah bahas tentang bagaimana apa yang dikatakan dengan medan listrik ya. Kemudian apa itu kuat medan listrik? Nah, ternyata kuat medan listrik ini yang simbolnya E adalah gaya permuatan. Yang nilainya rumusnya adalah kalau F-nya K Q1 Q2 per R kuadrat, maka E-nya per Q ya, berarti Q-nya hilang 1, E-nya menjadi K Q per R kuadrat. Inilah nilai dari kuat medan listrik. Nah, sekarang bagaimana arahnya? Ini nilainya, ini arahnya. Nah, arah berhubungan dengan dua muatan sumber, yaitu positif dan negatif. Jika muatan sumber positif, maka arahnya menjauhi. Jika muatan sumbernya negatif, maka arahnya mendekati. Demikian anak-anak reviewnya. Sekarang kita mulai. Jika ada dua muatan atau lebih, maka setiap titik yang ada di sekitarnya akan dipengaruhi oleh medan listrik sejumlah muatannya tersebut. Karena medan listrik merupakan besaran vektor, maka ada kemungkinan resultannya 0. Coba perhatikan contohnya pada gambar 49. Pada gambar 49 yang A, di sini ada sebuah titik, lalu ada dua muatan sumber, yaitu muatan positif dan muatan positif juga, yang A positif, yang B positif. Lalu kita dapat menggambar di titik C ini arah kuat medannya. Arah kuat medannya yaitu karena pengaruh muatan sumber A, maka arahnya ke kanan. Karena pengaruh muatan sumber B, ke kiri. Jadi di sini dimungkinkan jika ada dua vektor yang berlawanan dan dan nilainya sama, maka nilainya E di C itu 0. Itu dengan prinsip teori vektor itu. Nah, sekarang gambar yang kedua. Ada titik A, ini titik-titiknya ada di titik segi 4, persegi 4. Ya. Nah, ada muatan di titik B, C, dan D, muatannya positif semuanya. Di titik A ini dapat kita gambar arah kuat medannya. Karena pengaruh muatan sumber B yang positif, arahnya menjauhi ke kiri, EB. Karena pengaruh D yang positif, maka arahnya menjauhi juga, ini ke bawah. Nah, kalau arah muatan positif, arah E-nya karena pengaruh C, maka arahnya keluar. Ya, tetapi jika di sini min, maka arahnya ke dalam. Nah, tiga vektor ini dimungkinkan terjadi resultan yang nilainya 0. Gitu. Lebih memahami konsep tadi, maka kita cermati bersama sebuah contoh soal. Ada muatan A nilainya 9 mikrokolom dan muatan B 16 mikrokolom, jaraknya 14 cm satu sama lain. Tentukan, ada dua persamaannya. Letak titik C yang memiliki kuat medan 0. Di mana letaknya? Agar di C itu terjadi kuat medan yang nilainya 0. Kemudian B, ini masih berhubungan juga, yaitu tentang gaya. Gaya, berapakah gaya yang dirasakan muatan Q yang nilainya 2 mikrokolom yang diletakkan di titik C. Ya, ini masih berhubungan dengan materi yang kuat medan itu. Nah, penyelesaiannya QA berarti 9 mikro itu sudah diubah 9 min 6. QB 16, 10 pangkat min 6. R-nya 14 cm. Jadi tidak perlu diubah menjadi meter, tidak apa-apa karena nanti akan menjadikan sebuah persamaan. Kalau persamaan ruas kiri dan kanan senti
tidak apa-apa. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Perhatikan di sini muatan sumbernya positif, di kanan adalah positif. Lalu di mana letak titik C? Nah, kita tempatkan di sini, tidak mesti di tengah-tengah ya. Pokoknya antara A dan B letakkan titik C. Nah, ini dimisalkan X antara C ke A, itu X. Dengan demikian, C ke B adalah 14 min X. Gitu. Nah, kemudian kita gambar dulu. Dari C, karena pengaruh muatan sumber A positif, maka arahnya ke kanan, EA ke kanan. Dari C, karena pengaruh muatan sumber B, maka arahnya ke kiri, menjauhi. Nah, dengan demikian sekarang terlihat bahwa ada dua vektor yang berlawanan, EA dengan EB. Nah, syaratnya jika dicari EC yang 0, maka ruas kanan, vektor yang ke kanan sama dengan vektor yang ke kiri, EA sama dengan EB. Ya, kita masukkan EA adalah K QA per RA kuadrat. EB adalah K QB per EB kuadrat. Nah, ini bisa dicoret nih. K-nya bisa dicoret. Ya, sebentar. Ya, Bu Titi pakai pen dulu supaya. Ya, sebentar. Ya, ini K-nya bisa dicoret. Nah, coret saja. Tidak usah dimasukkan nilainya. Nah, kemudian karena dicoret berarti tinggal QA per RA kuadrat. Ini yang kedua juga QB per RB kuadrat. Ini tinggal QA, ini kurang per ya. Coba Bu Titi buat per. Nah, seperti ini. K hilang ya, tinggal QA. QA adalah 9 kali 10⁴ min 6 per X kuadrat. Kemudian di sini 16 kali 10⁴ min 6 per 14 min X kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kita mencari X? Kedua ruas dibagi 10⁴ min 6 ya, istilahnya coret saja ini. Coret. Kemudian ini dicoret juga ya, hilang. Nah, sekarang tinggal 9 per X kuadrat sama dengan 16 per 14 min X kuadrat. Nah, ini bisa diakar ini. 9 per X kuadrat, 16 per 14 min X kuadrat. Diakar ya. Diakar nanti nilainya adalah akar 9 per X adalah 3 per X. Akar 16 per 14 min X kuadrat adalah 4 per 14 min X. Kita lanjutannya. Nah, ini 3 per X, 4 per 16 min X. Nah, ini kita bisa mengerjakannya dengan perkalian silang, yaitu 3 kali 14 min X sama dengan 4 kali X. Ini 3 kali 14 min X sama dengan 4 kali X. Nah, ini dibuka kurungnya, 42 min 3X. 3X-nya pindah ke ruas kanan jadi 7X. X-nya ketemu 6 cm. Ya. Jadi titik C berjarak 6 cm dari QA atau 8 cm dari QB. Jika nanti pengandaiannya tadi X-nya yang di sebelah kanan, maka di sini yang dari C ke A itu adalah 14 min X. Ya, masukkan saja di sini 14 min X kuadrat, di sini X kuadrat. Nanti ketemunya pasti X-nya adalah 8 cm. Gitu. Nah, sekarang yang B. Karena di C, EC sama dengan 0, maka gaya yang dirasakan Q 2 mikrokolom sebesar F sama dengan Q kali EC. Ya, karena pengertian E adalah gaya per muatan, maka gaya adalah Q kali E. Karena E-nya 0, maka gayanya juga 0. Ya, ini ada hubungannya dengan kuat medan, itu hanya tambahan. Nah, sekarang saatnya latihan, anak-anak. Saatnya latihan. Nanti soal ini bisa didiskusikan dengan teman-teman ya. Ada dua muatan QA 8 mikrokolom dan QB 2 mikrokolom ditempatkan pada jarak 15 cm. Di manakah muatan QC yang nilainya min 2 mikrokolom harus ditempatkan agar gaya yang dirasakan sama dengan 0. Nah, ini tentang gaya.
Namun bisa dicari dengan cara seperti tadi kuat medan. Karena yang penting kalau ditanyakan di sini gaya yang dirasakan sama dengan 0, pastinya harus ada 2 gaya yang berlawanan dan nilainya sama. Di C ini yang nilainya min, yang satu plus dan min. Kalau dilihat di sini ada muatan plus, lalu ada satu muatan yaitu min. Nah, di sini di tengahnya, di antara, bukan di tengah ya, itu pasti nanti ada gaya. Bagaimana gaya yang di C ini dengan yang muatan plus, gaya C dengan muatan plus. Dan nanti diharap ada 2 vektor seperti ini, tapi gaya. Ini sama caranya ya. Nah, soal ini nanti untuk latihan supaya menambah pemahaman dari kalian. Karena kalau kalian kepingin pinter fisika, pastinya harus banyak latihan. Dengan banyak latihan, kalian nanti akan semakin menemukan pemahamannya ya, itu dari banyak latihan. Jadi kalian bisa menyimpulkan dari beberapa latihan-latihan. Anak-anak, sampai sekian dulu materinya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan salam sehat selalu.